Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Indiwilia dengan NPM 2112011516. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat analisis video tentang peraturan daerah yang ada di Lampung yang masih berlaku pada tahun 2019 sampai 2024, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas analisis video ini saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah peraturan perundang-undangan dengan dosen pengampu Pak Yanu. Untuk kesempatan kali ini saya mengambil peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut? Urgensi peraturan daerah tersebut dibuat, hal ini atau peraturan daerah tersebut dibuat dikarenakan pemerintah mencoba untuk mengendalikan penyebaran penyakit COVID-19 atau coronavirus disease di Indonesia, khususnya karena peraturan daerah ini adalah peraturan daerah Provinsi Lampung, maka khususnya di daerah Lampung. Dapat kita ketahui bahwa COVID-19 sendiri diumumkan resmi oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dan penyebaran dari hari itu sangatlah cepat dan luas. Dampak COVID-19 sendiri sangatlah besar, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk di bidang kesehatannya sendiri yang saya perhatikan adalah penyakit COVID-19 ini sangatlah berbahaya, teman-teman. Dapat kita ketahui bahwa khususnya lansia ketika mendapat atau terjangkiti penyakit ini, resiko kematiannya sangat besar. Dan terutama penyakit ini menyerang bagian pernapasan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya penyebaran dan perluasan penyakit tersebut dengan cara pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diumumkan pada tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebarluasan COVID-19. Dalam peraturan daerah yang saya ambil ini sendiri terdapat pasal yang berisikan tujuan dari terbentuknya peraturan daerah tersebut, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat dari COVID-19 dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, melindungi masyarakat dari dampak COVID-19. Yang ketiga, mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah, dan khususnya daerah Lampung, karena ini adalah peraturan daerah Provinsi Lampung. Untuk poin terakhir yang memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah, dapat kita ketahui bahwa masyarakat belum tentu semuanya patuh dan taat kepada hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya dan berusaha untuk membuat suatu kepastian hukum dengan cara melakukan atau membuat peraturan daerah ini sebagai upaya benar-benar adanya notifikasi dari pemerintah untuk pencegahan kasus COVID-19 dengan cara pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, peraturan daerah ini diundang-undangkan. Dan selanjutnya ada tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini pada pasal 6 bagian ke-1 tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 ini, yaitu yang pertama, melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19. Karena kita tahu COVID-19 sangatlah berbahaya, maka oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melakukan lockdown. Yang bisa kita ketahui, lockdown tersebut berjalan hingga 2 tahun lamanya. Lalu yang kedua, melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Dapat kita ketahui bahwa resiko kesehatan dari COVID-19 ini sangatlah besar. Resiko tersebut selain mengganggu
pernapasan berujung dengan kematian. Oleh karena itu pemerintah berupaya meminimalisir korban jiwa dari kasus COVID-19 ini dengan cara melakukan lockdown atau pembatasan sosial. Dalam pembatasan sosial tersebut tidak ada yang beraktivitas di luar rumah dan harus ada di dalam rumah dalam kurun waktu 24 jam dan hingga COVID-19 atau lockdown ini diumumkan sudah aman untuk beraktivitas kembali. Yang ketiga, kewajiban pemerintah yaitu melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID di daerah dengan melibatkan TNI Polri dan peran aktif masyarakat. Selanjutnya yang keempat, memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa selama COVID-19 berjalan, saya banyak menerima notifikasi atau banyak menerima informasi dari sosial media tentunya tentang berapa jumlah korban kasus COVID-19. Hal ini saya anggap sebagai upaya transparansi pemerintah terhadap korban jiwa dan warga negara yang sembuh dari COVID-19. Yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan daerah tersebut diperlukan dari daerah dalam tinjauan secara filosofinya adalah secara logika COVID-19 merupakan penyakit dengan resiko besar untuk kesehatan yang bisa berujung dengan kematian. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya pencegahan penyebaran perluasan COVID-19. Dalam tinjauan sosiologisnya sendiri pada peraturan daerah ini khususnya pada pasal 13 penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat. Pada tinjauan sosiologisnya sendiri dapat kita ketahui bahwa dampak COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Dampak COVID-19 ini berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, agama, semua aspek dalam bermasyarakat itu berdampak karena COVID-19 ini. Dalam penyelenggaraan peraturan daerah ini sendiri, pemerintah berupaya untuk mencegah penyebaran perluasan COVID-19, namun di saat yang sama mencoba untuk menjalankan atau memutar roda aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Karena yang saya lihat dari yang saya amati, aspek sosial dan ekonomi di masyarakat sangatlah berdampak karena terjadinya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat 2, penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah ini meliputi aspek keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena saya harus menyampaikan tentang tinjauan sosiologis, maka saya akan langsung ke aspek sosial, yaitu pada pasal sosial budaya yaitu pada pasal 17. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan wabah di daerah Lampung. Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilakukan melalui pembudayaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun tersebut penjualan dan pembelian untuk khususnya masker sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 sangatlah luas dan sangatlah besar, begitu teman-teman.
Selain itu, adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertunjukan, hiburan, resepsi dan sosial budaya lainnya. Pada pendidikan sendiri, teruntuk pandemi COVID-19 biasa disebut dengan lulusan COVID, yaitu murid-murid atau siswa-siswa yang bukan berpengalaman, sempat bukan menikmati juga, sempat berada atau mengalami situasi lockdown selama 2 tahun lebih atau kurang lebih 2 tahun, tidak melakukan sosialisasi, tidak bersekolah, dikarenakan untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya dalam aspek yuridis, sendiri peninjauan yuridisnya sendiri pada pasal 89 peraturan daerah ini melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum untuk kasus adaptasi dan pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama, Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah Lampung. Yang kedua, dalam penegakan hukum tersebut, tugas Satpol PP-nya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten atau Kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan usaha yang berada di daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi lembaga terkait lainnya. Yang pasal ayat 3-nya, koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Yang keempatnya, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sebelum atau setelah penegakan hukum. Dapat kita ketahui sendiri, para pengusaha atau usaha yang dibuka atau sengaja dibuka ketika lockdown berjalan memiliki atau akan mendapatkan sanksi oleh pemerintah, dikarenakan dengan dibukanya usaha tersebut, maka usaha tersebut atau badan usaha tersebut melanggar pembatasan sosial yang diumumkan oleh pemerintah. Ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan daerah. Aturan daerah atau pasal dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan daerah dalam peraturan daerah ini saya perhatikan pada pasal 13 ayat 2, yaitu penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah meliputi yang pertama aspek keagamaan, yang kedua aspek sosial budaya, yang ketiga aspek ekonomi, dan yang terakhir aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam aspek-aspek ini masih dibagi dengan sub-sub aspek yang lain. Namun dengan secara garis besar, dengan diperhatikannya aspek-aspek tersebut, maka pengendalian COVID-19 ini akan membuat jalannya pencegahan penyebaran perluasan COVID-19 akan kecil, namun perputaran roda dalam ekonomi, sosial, politik, keagamaan dalam masyarakat tetap berjalan. Walau dalam realitanya sendiri hal itu tidak mudah, dikarenakan khususnya dalam aspek ekonomi sendiri, masyarakat kecil menengah ke bawah itu masih sangat-sangat struggle atau kesusahan dalam menjalankan bisnisnya, atau seperti contohnya berjualan, berdagang di pasar, dikarenakan adanya lockdown atau pembatasan sosial berskala besar ini. Namun dalam peraturan daerah tersebut terdapat jaminan-jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya pada pasal
pada pasal-pasal bagian ketiga yang menjamin aspek sosial budaya, pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertunjukan, hiburan, resepsi, dan sosial budaya lainnya. Terakhir, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Saya rasa daerah lain perlu membuat peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease ini dikarenakan dengan adanya peraturan daerah tersebut maka adanya jaminan kepastian hukum yang diperlukan masyarakat untuk beraktivitas. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat tetap bisa melakukan dan menjalankan roda kehidupan seperti melakukan aktivitas ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain tanpa harus melanggar hukum. Karena adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karenanya, daerah lain diharuskan memiliki peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini agar masyarakat bisa beraktivitas namun dalam jalur yang aman, atau bisa dibilang dalam lingkup yang aman begitu. Ya, terima kasih. Bioanalisis tugas pengganti ujian akhir semester saya di Vendilia dengan NPN 21120111516. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih.